Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan metode simplex. Nah, seperti apa metode simplex itu guys? Jangan lupa ya sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Nah, seperti apa metodenya? Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Hari ini kita akan bahas metode simplex ya. Ada bahan yang sudah saya berikan pada kalian. Metode simplex itu apa? Metode simplex itu adalah metode yang menggunakan prosedur aljabar, jadi sifatnya iteratif, iterasi ya. Jadi kalau soal iterasi itu adalah persoalan langkah demi langkah. Jadi nanti kita akan bahas karena adalah soal langkah demi langkah dan sifatnya iterasi, nanti ada bantuan tabel yang kita harus lakukan, kemudian ada persamaan substitusi eliminasi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil ya. Nah, metode simplex itu akan mendapatkan nilai optimum dari langkah yang kita lakukan. Jadi setiap iterasi yang kita lakukan itu adalah untuk menuju titik ekstrimnya atau titik optimumnya ya. Nah, pembahasan tentang suatu fungsi kemudian dia memiliki constraint atau memiliki kendala itu ada di dalam persamaan ini. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan atau kita ketahui pada waktu kita belajar menggunakan metode simplex? Ada istilah-istilah baru ya yang harus kalian kenal. Yang pertama adalah ada istilah yang kita sebut sebagai basis solusi ya, BS ya. Basis solusi itu apa? Nanti silahkan kalian baca ya materinya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai NBV. NBV itu adalah variabel non basis, jadi variabel yang akan kita nolkan ya, akan kita hilangkan. Jadi variabel yang akan kita hilangkan itu yang kita sebut sebagai non basis variable ya. Ini NBV ini singkatan bahasa Inggrisnya ya. Kalau di sebelah ini kan karena teksnya ini bahasa Indonesia, tapi ini menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris untuk singkatan ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai BV. BV itu kita sebut sebagai variabel basis atau basis variabel ya. Jadi kebalikan atau selain NBV maka masuk dalam kategori BV. BV itu adalah basis variabel. Variabel sama seperti yang sudah kita kenal, ada variabel X1, ada variabel X2, ada variabel X3 ya. Karena itu semua variabel kita sebut sebagai design variable. Tapi nanti dalam prosesnya kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang masuk kelompok NBV ya. Kelompok variabel non basis adalah variabel yang akan kita nolkan, dan variabel yang tidak kita nolkan itu kita sebut sebagai variabel BV atau basis variabel. Oke ya. Kemudian istilah apa lagi yang perlu kalian kenal, yaitu yang kita sebut sebagai BFS ya. Poin kedua nih, BFS. BFS ini singkatan dari basis visible solution ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya dibalik menjadi solusi basis visible ya. Itu apa sih BFS itu? BFS itu akan kita dapatkan jika seluruh variabel pada suatu solusi pada basis berharga non negatif. Berharga non negatif artinya berharga positif. Itu kita sebut sebagai BFS atau basis visible solution. Istilah-istilah ini nanti akan kita pakai ya secara langsung pada waktu kita praktek untuk menghitungnya. Nanti proses pembelajarannya langsung ke praktek ya. Penyelesaiannya ada yang untuk penyelesaian fungsi tujuan maksimum, ada juga yang untuk fungsi tujuan minimum. Nah, kemudian selain istilah-istilah itu ya, saya harapkan kalian sudah membaca, atau kalau yang belum silahkan dibaca metode simplex ya. Metode simplex yang ada di materi yang sudah saya berikan pada kalian. Nah, kemudian istilah-istilah lain adalah ya, istilah-istilah lain
Jadi nanti dalam prosesnya kalian akan saya kenalkan dengan istilah yang kita sebut, karena kita bermain di metode simplex, nanti ada simbol S ya. Simbol S ini apa? Simbol S ini yang kita sebut sebagai slack variable ya. Slack variable itu ada di setiap fungsi tujuan dan ada juga di setiap pembatas ya. Ada juga di setiap pembatas. Nah, fungsi tujuan dan menjadi bentuk yang standar. Jadi ini yang kita sebut sebagai bentuk standar ya. Jadi bentuk awalnya seperti apa? Bentuk awalnya ada di halaman sebelumnya ya. Yang menggunakan apa? Yang menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi biasanya kalau fungsi tujuannya kan memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian ada pembatas. Pembatas itu biasanya ada pertidaksamaan yang ada, misalnya tandanya lebih besar sama dengan kah, lebih kecil sama dengan kah, gitu ya. Nah, maka tanda-tanda itu akan kita ubah menjadi bentuk sama dengan catatan masing-masing setiap pembatas akan kita tambahkan dengan slack variable pertama untuk pembatas pertama, akan kita tambahkan slack variable kedua untuk pembatas yang kedua, akan kita tambahkan slack variable ketiga untuk pembatas yang ketiga. Jadi di sini kalau ada 3 pembatas, maka slack variable-nya ada berapa? Ada 3 ya. Karena slack variable-nya ada 3, maka seolah-olah fungsi tujuan yang awalnya persamaannya adalah Z sama dengan 3x1 plus 5x2, ini di belakangnya ditambah embel-embel. Apa itu? 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Ingat ya, S itu adalah slack variable, jadi variable slack ya. Oke ya. Nah, bentuk ini yang kita sebut sebagai bentuk standar dari model yang pertama, yang kita sebut sebagai formula. Jadi kalau kalian sudah tahu formula fungsi objektif, ada fungsi objektif atau kita di sini kita sebut sebagai fungsi tujuan, dan ada pembatas ya. Maka fungsi tujuannya kita tambahkan dengan 0s sekian plus 0s sekian. Nah, di setiap pembatas kita tambahkan dengan masing-masing slack variables tergantung dari banyaknya pembatas yang ada ya, fungsi pembatas yang ada. Oke ya, itu yang perlu kalian kenal. Kemudian kita akan masuk ke mana? Kita akan masuk ke algoritma ya. Saya besarkan dulu algoritmanya. Jadi kita ke algoritma ya. Di bagian bawah ini ada algoritma. Biar terlihat. Nah ini ya, di bagian kiri bawah ya. Algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Ini sengaja saya bahas dulu sehingga kalian paling tidak kalau yang belum baca jadi bisa tahu ya. Untuk menyelesaikan persoalan program linear dengan menggunakan metode simplex, lakukanlah langkah-langkah berikut. Pertama adalah, karena ini sifatnya iterasi ya, tolong kalian cerna baik-baik kalimat demi kalimat yang ada di algoritma ini. Pertama adalah konversikan formulasi persoalan ke dalam bentuk standar. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Fungsi tujuan kemudian pembatas itu kita sebut sebagai formula, tapi sekarang kita ubah dalam bentuk standar, artinya nanti kita tambahkan slack variable ya, bentuk standar itu. Selanjutnya apa? Carilah solusi basis visible atau basis visible solution atau BFS ya. Yang ketiga, jika seluruh NBV mempunyai koefisien non negatif, artinya berharga positif atau nol pada baris fungsi tujuan atau baris persamaan Z yang biasa juga disebut sebagai baris nol, maka BFS sudah optimal ya. Kemudian jika pada baris nol masih ada variabel dengan koefisien negatif, pilihlah salah satu variabel yang mempunyai koefisien paling negatif ya. Pilihlah pada koefisien yang paling negatif. Jadi kita pilih nilai konstanta yang negatifnya terbesar, paling besar ya.
variabel ini akan memasuki status variabel basis. Karena itu variabel ini disebut sebagai variabel yang masuk atau entering variable, atau kita sebut sebagai EV. Jadi ini ada istilah baru lagi ya, EV, entering variable. Kemudian hitung rasio dari ruas kanan per konstanta EV. Jadi kita harus menghitung rasionya pada setiap baris pembatas di mana EV-nya mempunyai koefisien positif. Ya, nanti pada prosesnya akan saya jelaskan ya, sehingga algoritma ini secara tidak langsung akan langsung kita mengerti. Ya. Kemudian variabel basis pada baris pembatas dengan rasio positif terkecil akan berubah status menjadi variabel non basis. Ya, variabel ini kemudian disebut sebagai variabel yang meninggalkan basis, atau kita sebut sebagai LV, leaving variable. Oke ya, lakukan operasi baris elementer atau arrow untuk membuat koefisien EV pada baris dengan rasio positif terkecil ini menjadi berharga 1 dan berharga 0 pada baris-baris yang lainnya. Gitu ya. Itu ada catatan sedikit di sini. Jika ditemukan lebih dari satu baris yang mempunyai rasio positif terkecil, pilihlah salah satu. Jadi cara ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan akhir. Nah, contohnya seperti ini nih, contoh sederhananya nih. Pada waktu kita punya soal, ya, maksimumkan Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3. Berdasarkan atau constraint-nya adalah, atau batasnya adalah 8x1 plus 6x2 plus x3 lebih kecil sama dengan 48. 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 20. 2x1 ditambah 1,5 x2 sama dengan tambah 1,5 x3 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian x2 lebih kecil sama dengan 5. Kemudian ada informasi x1 x2 3 positif. Nah, ini yang kita sebut sebagai rumus awal atau formula. Setelah itu apa yang kita lakukan? Lakukan langkah pertama. Apa langkah pertamanya? Konversikan pada bentuk standar. Jadi ini yang ya, soal ini adalah formulanya. Yang bagian bawah ini kita sebut sebagai bentuk standar. Dengan cara apa? Dengan cara ya, maksimumkan Z sama dengan 60. Itu sama dengan di atas. Tetapi batasnya berubah. Ya, ditambah apa? Ditambah select variable, yaitu ditambah S1 di pembatas yang pertama, ditambah S2 di pembatas yang kedua, ditambah S3 di pembatas yang ketiga, dan ditambah S4 di pembatas yang keempat. Abaikan ya kalau di sini ada nilai konstanta yang lain ya. Di sini kan 1,5, di sini tahu-tahu berubah jadi setengah ya. Nanti kita tinggal lihat mana yang benarnya. Nah, sekarang pertidaksamaannya ini berubah tanda. Awalnya tandanya lebih kecil atau lebih besar sama dengan, nanti kita ubah jadi bentuk sama dengan. Oke ya. Sehingga variabelnya yang awalnya X1, X2, X3 saja, sekarang nambah variabelnya menjadi S1, S2, S3, S4. Ya. Sebetulnya di bagian belakang ini, di bagian belakang bagian fungsi Z, ini ada ditambahkan apa? Ditambahkan 0S1, ditambah 0S2, ditambah 0S3, ditambah 0S4. Artinya nilai S1, 2, 3 di fungsi tujuan itu ada, tapi nilai konstantanya 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman atasnya. Ya, ini saya jelaskan dulu berdasarkan data dulu ya. Nah, sekarang formulasi tadi kita bisa tulis menjadi baris per baris. Ya, lihat yang bagian kanan atas ya. Ada baris 0, ada baris 1, ada baris 2 sampai baris 4. Baris 0 itu apa? Baris 0 itu isinya adalah persamaan fungsi tujuan. Jadi yang asalnya Z sama dengan, sekarang yang semua yang ada di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri sehingga nilainya menjadi negatif. Z min 60, awalnya kan Z sama dengan 60x1 plus 30x2 plus 20x3. Sekarang min 60x1 min 30x2 min 20x3 sama dengan 0. Gitu ya, sama dengan 0. Kemudian baris 1, 2, 3, 4 itu adalah pembatas. Jadi persamaan pembatas yang pertama, persamaan pembatas yang kedua,
persamaan pembatas yang ketiga dan persamaan pembatas yang keempat itu ditulis saja oleh kita, sesuaikan dengan bentuk umum, bentuk standar yang sudah kita tulis, gitu ya. Oke. Kemudian langkah kedua, menentukan solusi basis visible atau BFS. Nah, sekarang saya setelah ini ya, saya tidak lagi menggunakan langkah-langkah ini ya. Nah, tapi saya akan nanti menjelaskan langsung berdasarkan contoh soal ya. Saya akan langsung menjelaskan contoh soal nantinya. Tetapi sebaiknya kita juga tahu bahwa kalau persamaan ini di atas, ini kita sebut sebagai apa? Ini kita sebut sebagai bentuk kanonik. Bentuk kanonik di atas, jika kita tetapkan X1, X2, X3-nya sama dengan 0, ya, maka akan kita dapatkan persamaan atau harga apa? Harga-harga S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa, gitu ya. Kenapa? Karena kalau X1, X2-nya 0, ini 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan S1 sama dengan 48. Gitu ya. Nah, maka pada kondisi awal, pada waktu variabelnya itu diberikan nilai 0, semuanya 0, maka select variabel punya nilai. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan pembatas yang ada, yaitu yang S1 48, S2 20, S3 8, dan S4-nya 5. Kenapa? Karena variabel X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita lihat pembagiannya, ya. Yang kita sebut sebagai BV itu adalah basis variabel. Basis variabel itu adalah Z, S1, S2, S3, S4 untuk soal ini, ya. Nah, selain itu kita sebut sebagai NBV. NBV itu adalah non basis variabel. Jadi variabel yang bukan 0 ya. Variabel yang bukan 0 itu kita yang dijadikan NBV masuk kelompoknya adalah X1, X2, X3. Nah, tadi kalau sehingga kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementaranya basis visible solution atau BFS-nya berapa? Z-nya sama dengan 0, S1 sama dengan 48, S2 sama dengan 20, S3 sama dengan 8, dan S4 sama dengan 2 bila X1, X2, X3-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan langkah-langkah ini, dan saya harapkan juga kalian silakan mengikuti langkah-langkah yang ada ini semua, silakan dibaca ya, sampai nanti kita masuk kepada ini ya, kita masuk kepada ERO, langkah-langkah ERO. Nah, langkah-langkah ERO ini akan saya jelaskan di PowerPoint saya ya, tidak menggunakan cara ini, tapi sebetulnya sama. Oke ya. Nah, langkah-langkah ERO kita hitung, kemudian nanti kita akan dapatkan persamaan baru. Nah, dari situ muncul di sebelahnya nih ada tabel nih yang kita sebut sebagai tabel iterasi 0, tabel iterasi 1 sampai selesai. Ya, sampai selesai. Oke ya. Jadi pada prinsipnya metode simplex itu bertujuan untuk melakukan optimasi maksimum atau minimum. Jadi dia bisa mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi tujuan. Ya. Kemudian bisa juga mendapatkan nilai variabel X secara cepat. Ya. Dengan cara langsung ya. Kemudian fungsi tujuannya kita simbolkan dengan huruf Z, pembatasnya, nah ini ya sekarang ya. Nah, persamaan ini, persamaan yang terlihat di sini, Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3, itu kita sebut sebagai persamaan fungsi tujuan maksimum ya. Nah, kemudian pembatasnya adalah 5x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 10. Kemudian ada lagi persamaan pembatas 2x1 ditambah 3x2 plus x3 lebih kecil sama dengan 20 ya. Kemudian 2x1 di 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 50. Nah, tanda yang saya kasih lingkar ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan fungsi tujuan maksimum. Berhubungan dengan fungsi tujuan maksimum. Nah, kalau minimum, pembatasnya biasanya tandanya itu lebih besar sama dengan. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu kita kenal juga adalah ya, di metode simplex ini juga mengikuti kaidah-kaidah penulisan. Jadi misalnya
saya punya fungsi pembatas misalnya AX1 ditambah BX2 lebih kecil sama dengan C. Tapi kalau saya kalikan dengan min 1, maka tandanya itu akan berubah menjadi lebih besar, yang awalnya lebih kecil ya. Tetapi konstantanya jadi negatif, min AX1 min BX2 lebih besar sama dengan min C kalau dikalikan dengan min C. Demikian juga ya, kalau saya punya tanda yang pertidaksamaannya lebih besar, kalau saya kalikan dengan min C, maka pertidaksamaannya akan berubah tanda menjadi lebih kecil dan setiap konstantanya akan menjadi nilai negatif. Oke ya. Kemudian kalau ada juga dalam suatu persoalan dengan harga mutlak, ini pembahasan kita di awal pertemuan dulu, semester awal ya. Nah, maka kalau dalam harga mutlak, maka harga mutlaknya bisa kita keluarkan dengan cara misalnya AX1 plus BX2 dalam harga mutlak lebih kecil sama dengan B, maka dia menjadi plus minus B ya. Dan di sini tandanya adalah lebih kecil. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya apabila kita punya fungsi tujuan maksimum mau kita minimumkan? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bila kita punya suatu fungsi maksimum mau kita buat minimum, mudah caranya, tinggal apa? Tinggal kalikan dia dengan min 1 ya, sehingga dia berubah menjadi minimum, Z-nya menjadi min Z, A-nya menjadi min A, B-nya menjadi min B, dan C-nya menjadi min C. Ini salah satu solusi ya, merubah tanda maksimum menjadi minimum. Karena apa? Karena algoritma simplex positif maksimum itu caranya berbeda dengan algoritma minimum, gitu ya. Nah, tapi ada triknya yang bisa kita lakukan. Silakan dibaca ya materinya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada yang kita sebut sebagai variabel S atau select variable ya dalam metode simplex. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menuju langkah-langkah metode simplex adalah bila kita punya fungsi tujuan, misalnya fungsi tujuannya ini ya, 2x1 ditambah 3x2, pembatasnya adalah x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 5, 2x1 ditambah 2x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 10, dan x1 x2 nya positif, maka pada waktu kita mau ubah dia dalam bentuk select variable, perhatikan ya, select variable itu ada yang mempunyai tanda positif dan ada yang mempunyai tanda negatif. Dia akan bernilai positif apabila tandanya pertidaksamaannya lebih kecil. Kan itu kalian perhatikan saya, ini tandanya lebih kecil. Kalau tandanya lebih kecil, maka select variabelnya bernilai positif. Artinya nanti kita tinggal menjumlahkan, misalnya di sini nih ya, plus, gitu ya, plus S. Itu artinya pertidaksamaannya tandanya lebih kecil. Tetapi kalau pertidaksamaan tandanya lebih besar, maka harus kita tulis menjadi min S. Sebagai contoh ya, X1 plus 3X2 min S, gitu ya, min S ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi tujuan, kemudian kita punya bentuk standar ya, kita ubah dalam bentuk standar fungsi tujuan tersebut, maka penulisannya hampir mirip. Maksimum Z sama dengan, awalnya kan 2x1 ditambah 3x2, tetapi sekarang kita tambahkan dengan 0s1 plus 0s2. Banyaknya select variable yang ditambahkan di fungsi tujuan itu sangat tergantung dari banyaknya pembatas yang ada pada persamaan itu. Jadi kalau di sini persamaan pembatasnya ada 2, maka persamaan awal, pembatas yang pertama kita tambahkan dengan select variable S1, kemudian dibuat dia sama dengan 0. Kenapa ditambahkan dengan S1? Karena pertidaksamaannya tandanya lebih kecil sama dengan. Tetapi kalau tandanya lebih besar sama dengan, dia bukan positif, tapi jadi negatif, gitu ya. Nah, selanjutnya pembatas yang kedua, 2x1 ditambah 5x2 ya, lebih kecil sama dengan 10. Nah, maka di sini tandanya plus S2 karena yang S1 untuk pembatas pertama, S2 untuk pembatas yang kedua. Oke ya. Nah, terus
Ya. Setelah bentuk standar sudah kita buat, ubahlah dia dalam bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu apa? Bentuk kanonik itu akan kita memunculkan istilah baris 0, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya pembatas. Jadi kalau pembatasnya ada 2, maka barisnya dari baris 0. Baris 0 itu untuk fungsi tujuan, ya. Jadi fungsi tujuan itu semua persamaan yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga baris 0 itu menjadi Z min 2x1 min 3x2 sama dengan 0. Ya. Kemudian pembatasnya setelah kita ubahkan menjadi sama dengan, nah ini kita tulis biasa saja, ya. X1 ditambah 2x2 plus S1 sama dengan 5, 2x1 ditambah 5x2 plus S2 sama dengan 10. Nah, maka bentuk kanonik yang ini yang kita sebut sebagai iterasi 0. Oke ya, iterasi 0. Iterasi 0 itu seperti apa? Iterasi 0 itu nanti bentuknya kita ubah dalam bentuk tabel, ya, tabel iterasi, di mana berturut-turut kita akan menuliskan baris 0, baris 1, baris 2. Nanti ada bagian Z nilai konstantanya berapa, X1 nilai konstantanya berapa, X2 nilai konstantanya berapa, S1 nilai konstantanya berapa, S2 nilai konstantanya berapa, ya, sampai hasilnya konstantanya berapa. Ada bagian BV dan NBV. Oke ya, itu dulu yang perlu kalian kenal. Nah, sekarang kita lihat iterasi 0. Lihat iterasi 0. Ini bentuknya tabel sebetulnya, tapi saya tidak buat dalam bentuk tabel, cuma saya harap kalian sudah mengerti ini adalah bentuknya tabel. Ya, sama seperti gambar yang tadi sudah kita lihat, ya. Nah, objeknya apa saja di iterasi 0, ya? Ada bagian yang kita sebut sebagai BV, basis variabel, ya. Basis variabel itu, ya, di bagian bawahnya apa? Bagian bawahnya adalah Z, S1, S2. Ini apa nih? Ini adalah bagian pertama untuk iterasi 0. S1, S2 adalah select variabelnya, Z adalah fungsi tujuannya. Oke ya. Kemudian di bagian atas ini adalah variabel yang konstantanya nanti akan kita lihat. Z itu konstantanya berapa ya? Gitu ya. Maka sekarang kita lihat Z berturut-turut ya. S1, X2, S1, S2. Saya ulangi lagi. Z, X1, X2, S1, S2. Oke ya. Nah, sekarang di sini ada angka-angka nih. 1, min 2, min 3, 0, 0. Hasilnya 0. Dari mana itu dapat angka-angka ini, konstanta ini? Angka-angka ini didapatkan dari, ya, saya kembali lagi, dari sini, dari bentuk kanonik, ya. Baris 0, Z-nya berapa ya? Oh, Z-nya 1 konstantanya. X1 berapa konstantanya? Konstantanya min 2. X2 berapa konstantanya? Min 3. S1, S2 berapa konstantanya di baris ini? 0, ya. Karena itulah di sini kita tuliskannya 1, min 2, 0, 0. Dan hasilnya kita lihat lagi sama dengan 0. Ini hasil ya, sama dengan 0. Maka di tabel kita tulis hasilnya sama dengan 0. Ya, itu kondisi awal. Ya. Kemudian isi juga untuk baris yang lain. Jadi kalau ini adalah baris 0, ini baris 1, ini baris 2. Oke, kita lihat yang baris 1 ya. Baris 1 nilainya tadi 0, 1, 2, 1, 0. Hasilnya 5. Oke ya, sekarang kita lihat ke soal di awal. Ya, di baris 0, Z-nya ada nggak? Oh, Z-nya nggak ada. Karena itu kita bilang nilainya 0. Tapi X1-nya ada, nilainya 1. Konstantanya, kalian lihat konstantanya ya. X2 nilainya 2, konstanta di depannya. S1 nilainya 1, dan S2 tidak ada, karena itu nilainya 0. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Gitu ya, hasilnya 5. Maka di sini nilainya adalah 0, 1, 2, 1, 0, 5. Ya. Kemudian lihat di baris terakhir. Oke, kita dulu lihat dulu baris terakhir. Di baris terakhir ini nilai Z-nya tidak ada, karena itu sama dengan 0 konstantanya. Ya. Kemudian X1 nilainya 2, lihat konstantanya ya. X2 nilainya 5. S1 nilainya 0 karena di sini tidak ada S1. Tetapi S2 ada nilainya tapi 1. Hasilnya berapa? 10. Karena itu di sini konstanta yang kita tuliskan nilainya 0, 2, 5, 0, 1, 10.
Oke ya, clear ya. Kalian sudah tahu konstanta ini semua di baris bagian iterasi asalnya dari mana, kalian sudah tahu. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pilihlah di baris 0. Lihat di baris 0 nih, nilainya apa saja? Ada 1, ada min 2, ada min 3, 0, 0, 0. Tadi di langkah-langkah simplex mengatakan bahwa bila di baris 0 ada nilai yang negatif, artinya iterasinya belum selesai. Ya, di sini ada nilai negatif, ada 2 malahan, ada min 2 dan ada min 3, artinya belum selesai. Nah, artinya nanti kalau kalian sudah kerjakan sampai iterasi kesekian, kemudian kalian pantau di baris 0, ya, lihat konstanta NBV-nya, apakah nilainya sudah positif atau tidak. Kalau sudah positif, maka iterasinya selesai. Tetapi kalau masih ada negatif, maka iterasinya berlanjut. Nah, kalau ini artinya iterasinya masih berlanjut. Kenapa? Ini kebetulan kan iterasi 0 ya. Nah, sekarang kita pilih. Di antara negatif itu, mana yang paling besar negatifnya? Nah, kita dapatkan angkanya min 3. Ini yang paling besar. Saya kasih lingkaran ya. Saya kasih tanda nih. Artinya apa? Nanti dia akan bertindak sebagai entering variable. Ya, sebagai acuan. Jadi min 3 ini, di atasnya saya kasih lingkaran lagi. X2 saya lingkari lagi. Saya katakan dia akan bertindak sebagai entering variable. Kalau ada yang bertindak sebagai entering variable, maka nanti di bagian BV akan ada yang keluar. Jadi X2 akan masuk ke sini di bagian, kita belum tahu ya. Dan ada salah satu variabel yang keluar bergabung menjadi NBV. Ya, menjadi basis variabel. Oke ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah itu? Konstanta yang ada di bawahnya kasih kotak. Ini cara saya ya. Saya kasih trik nih biar mudah. Kasih kotak. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari rasio. Ya. Carilah rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah pembanding dari hasil dibagi dengan konstanta yang ada di bawah EV. Karena itu tadi di atasnya saya tuliskan EV ya. Konstanta di bawahnya ini nih. Hasilnya mana? Hasilnya 5 dengan 10. Maka kita bagi untuk mencari R-nya. 5 dibagi 2, gitu ya. 5 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2,5. Kemudian 10 dibagi 5. Berapa nilainya? 2. Berarti ada dua nilai rasio. Yang pertama 2,5. Yang kedua adalah 2. Oke ya. Maka yang harus kita lakukan adalah pilihlah rasio terkecil. Nah, itu di sini saya kasih informasi nih. Pilihlah rasio terkecil. Ya. Nah, rasio yang terkecil itulah nanti ya. Maka di bagian depan dia kan ada di baris rasio terkecil itu adalah ini ya. Adalah hasil bagi dari 10 dengan 5. Maka baris kedua yang di depannya ada S2 ini akan bertindak sebagai living variable. Gitu ya. Jadi living variable itu dipengaruhi oleh rasio yang dipilih. Oke ya. Jadi kalau di sini ada informasi entering variable adalah yang masuk, living variable atau LV adalah yang keluar. Ya, entering variable itu dipilih dari baris 0 dengan nilai negatif terbesar. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari bentuk kanonik sebelumnya kita dapatkan ini persamaannya nih ya. Bentuk kanonik ini. Ya, ini soal yang di sebelumnya nih. Bentuknya adalah baris 0, baris 1, baris 2. Nilainya ini nih. Ya. Tetapi sekarang ya, karena min 3 ini ya, min 3 ini saya lingkari dan dia adalah negatif terbesar ya, maka dia akan kita kerjakan duluan. Ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada baris 0 yang saya kasih lingkaran ya. Nah, kemudian masing-masing ya. Nah,
Maka pada waktu mau kita selesaikan adalah kita akan membuat di baris-baris yang lain X2-nya itu akan bernilai 1 ya, menjadi 1 konstantanya di baris yang lain untuk bagian X2. Tetapi yang bagian ini nanti nilainya apa? Dia akan X2-nya menjadi 0. Gitu ya. Akan nilainya menjadi 0. Nah, sekarang pada waktu kita tahu bagian rasio ya, bagian ini nih, ini adalah rasio terkecil ya, rasio terkecil, maka yang bagian ini yang akan kita kerjakan duluan. Nih ya, saya kasih lingkaran ya, baris 2. Kenapa baris 2 akan kita kerjakan duluan? Baris 2 itu akan kita buat nilai X2 nya menjadi 1. Misal nih ya, kita lihat nih, awalnya apa? Awalnya persamaannya 2x1 ditambah 5x2 ditambah x2 sama dengan 10. Supaya x1 nya ini bernilai 1, apa yang kita lakukan? Saya bagi saja semua persamaan itu dengan 5. Betul ya? Sehingga nanti x2 nya 5/5 sama dengan 1. Nah, maka persamaannya itu saya tuliskan menjadi 2/5x1 ya, ditambah 5/5x2 menjadi 1x2 ya, ditambah 1/5s2 ditambah 10/5 menjadi 2 ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu x2 nya ini kita keluarkan terpisah, artinya yang lainnya, variabel lain kita pindahkan ke luas kanan, sehingga persamaannya menjadi apa? X2 sama dengan 2 min 2/5x1 min 1/5s2. Nah, maka S2 yang sudah kita dapatkan ini dari baris 2 itu akan kita substitusikan kemana? Akan kita substitusikan ke baris-baris yang lain. Misalnya nih, saya substitusikan ke baris 0, maka baris 0 itu persamaannya menjadi Z min 2x1 min 3 karena dikalikan dengan x2, sedangkan x2 nya sama dengan 2 min 2/5x1 min 1/5x2. Maka nilai ini, yang atas ini ya, yang warna merah ini kita kalikan dengan 3 dikalikan persamaan yang digantikan menjadi X2. Ya, kita kalikan. Nah, demikian halnya untuk mencari persamaan yang bagian 2. Ya, di baris 1 ini. Awalnya kan X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 5. Dia menjadi X1 ditambah 2 dikalikan X2 yang ada di bawah ini, substitusikan ke atas ya. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 2/5x1 dikurangi 1/5x2 baru ditambah S1 plus sama dengan 5. Nah ya, nah nanti hasil ini kalau kita selesaikan, ingat ya, ini menjadi bentuk baru, bentuk kanonik baru untuk baris 0. Ini menjadi bentuk kanonik baru di baris 1 dan ya, ini menjadi bentuk kanonik baru di baris yang ini ya, di baris apa? Di baris 2. Ya, kita lihat bentuknya. Lihat ya, bentuknya nih. Bentuknya setelah kita kalikan tadi, Z-nya itu akan menjadi Z min 2x1 min 6 plus 6/5x1 plus 3/5s2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kalau saya sederhanakan ya, min 6 nya ini saya pindahkan kemana? Saya pindahkan ke ruas kanan. Selesai, kasih tanda. Maka yang saya kasih tanda warna merah ini menjadi bentuk kanonik baru untuk iterasi 1. Ingat ya, untuk iterasi 1. Ini baris 0. Nah, sekarang kita lihat di baris 2, baris 1. Baris 1 tadi persamaannya kan setelah disubstitusikan menjadi ini ya. X1 ditambah 2 dikali 2 min 2/5x1 min 1/5x2 ditambah S1 sama dengan 5. Ini kalau kita kalikan 2 kali 2 4, 2 dikali 2/5 4/5, 2 dikali 1/5 2/5 ya. Ini kita lakukan. Kemudian nilai konstanta 4 ya, saya apakan? Saya pindahkan ke ruas kanan, jadi 5 kurangi 4 1 ya. Sehingga yang saya kasih tanda ini adalah bentuk kanonik baru untuk baris 1. Dan yang terakhir baris 2.
Baris 2 ini kita tinggal ngambil saja ya. Jadi kalau baris 2 kalian lihat di sini, X1-nya konsta, X2-nya konstantanya sudah 1. Ini kan 1 depannya ya, tapi kan tidak perlu kita tulis. Ya, sehingga bentuk baris 2 barunya adalah 25X1 ditambah X2 ditambah 1/5X2 sama dengan 2. Nah, maka ini adalah bentuk kanonik baru untuk iterasi 1. Ini ya, yang saya kasih dalam tanda segi 4 ini ya. Ini untuk baris 0, ini baris 2, baris 1, ini baris 2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ubah dia dalam bentuk iterasi tabel? Nah, tinggal kita lihat saja konstantanya. Iterasi 1, BV-nya Z, X1, X2, S1, S2, hasil. Sama seperti tadi ya. Nah, tetapi di bagian sini sudah berubah. Ya, Z awalnya kan Z S1 S2, tapi sekarang dia berubah menjadi X2 di sininya. Kenapa? Karena tadi sudah kita gantikan dia sebagai living variable pada waktu kita menentukan bagian negatif terbesar. Gitu ya. Kita gantikan, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rasio positif terkecil. Ya, baris ini ya, di baris 2. Sehingga dia di sini kita gantikan S2 menjadi X2. Sehingga sekarang kita dapatkan BV-nya barunya adalah Z S1 S2. Lihat sini ya, BV-nya Z S1 S2. Artinya yang NBV yang lainnya, yaitu X1 ya, kemudian S2. X2-nya nggak lagi di sini tapi pindah ke atas. Ya. Nah, sekarang kita lihat konstantanya di baris 0. Z-nya ada nggak? Oh, ada, nilainya 1. X1 nilainya min 4/5. Kita tulis sini ya. X2-nya ada nggak? Nggak ada, nilainya 0. X1-nya ada nggak di sini? Nggak ada, nilainya 0. X2 ada nggak? Nilainya ada, nih 3/5. Jadi 3/5. Berapa hasilnya? 6. Ya, hasilnya 6. Nah, lakukan cara yang sama untuk baris 1 dan baris 2. Oke ya, kita lihat ya. Baris 1 ini Z-nya ada nggak? Nggak ada, maka Z-nya kita tulis 0 di sini. Ya. Kemudian X1-nya 1/5, X2-nya 0, X1-nya 1, X2-nya min 2/5, hasilnya 1. Nah, ini ya, hasilnya 1. Kemudian baris 2, kita lihat Z-nya ada nggak? Nggak ada, maka Z-nya 0. Ya. X1-nya 2/5, X2-nya 1, S1-nya nilainya 0 karena tidak ada. Kemudian S2-nya 1/5. Hasilnya berapa? 2. Nah, gitu ya. Nah, maka untuk sementara Z-nya itu mempunyai nilai 6. Tetapi kita sekarang cek apakah iterasi 1 ini sudah selesai atau belum. Ternyata masih ada nilai 0 di bagian BV. Ya. Jadi kalau kita lihat di bagian NBV-nya ini masih ada, NBV-nya kan X1 dan S2 ya. X1 dan S2. Jadi yang dijadikan patokan negatif itu di NBV, ingat ya. Variabel non basis X1 X2. Di sini kan barunya X1 X2. Nah, kita lihat, oh ada negatif. Berapa negatifnya? Min 4/5. Maka 4/5 saya lingkari, maan variabel di atasnya akan bertindak sebagai entering variable. Ya. Nah, kemudian bagian bawah konstantanya akan kita bagi menjadi rasio dengan hasil. Nah, ini hasilnya kan. Jadi untuk rasionya kita dapatkan 1 dibagi 1/5 dan 2 dibagi 2/5. Cari nilainya. Oh, sama nilainya. Rasionya 5/5. Ya. 5 dengan 5 samanya. Maka pilih salah satu saja. Karena yang bawah ini sudah kita lakukan, kita pilih yang atas ya. Kita pilih yang atas. Maka yang baris 1 ini ya, S1-nya akan berganti tempat dengan X1. Karena X1-nya adalah entering variable yang akan masuk di bagian basis variable dan menggantikan S1 di sini. Dan dia keluar, dia bertindak sebagai living variable. Kenapa? Karena rasio positif terkecil yang kita pilih. Gitu ya. Nah, karena itu ya, pada waktu kita mau menyelesaikan nilai selanjutnya ya, pada waktu kita mau menyelesaikan nilai selanjutnya, maka hal-hal ini yang perlu kita ketahui
Ya, sama dengan pembahasan kita tadi sebelumnya ya. Yang bagian ini nih asalnya nih, ya. Ini kan bagian asalnya nih. Nah, sekarang kita lihat nih, ya. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita lihat rasio yang akan kita jadikan itu ada di baris 1. Jadi kalau kalian kerjakan ini, mengerjakan yang jadi acuan pertama adalah yang arrow-nya itu, yang rasionya itu yang positif terkecil yang kita pilih. Seperti ini ya, misalnya nih. 5 ada di mana nih? 5 ada di baris 1. Maka baris 1 ini yang persamaannya akan kita kerjakan duluan. Kita ambil dari hasil ini. Oh, ini nih persamaannya nih. Maka saya akan jadikan X1 konstantanya menjadi nilai 1. Awalnya kan 1/5 ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Lihat patokannya di kursor saya. Ya. 1/5 X1 ditambah S1 min 2/5 X2 sama dengan 1. Saya kalikan dia dengan 5. Karena apa tujuannya? Tujuannya adalah menjadikan X1 bernilai konstanta 1. Sehingga kalau dikalikan 5, hasil persamaan barunya adalah X1 ditambah 5S1 ditambah 2S2 sama dengan 5. Nah, ini bentuk apa ini? Yang saya kasih dalam kurung ini adalah bentuk persamaan baru untuk baris 1. Tetapi karena akan kita substitusikan ke baris-baris yang lain, maka kita buat X1 sama dengan suatu nilai, gitu ya. Sama dengan berarti yang 5S1 min 2S2 ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi nilai sebaliknya. Sehingga hasilnya adalah 5 dikurangi 10S1 ditambah 2S2, gitu ya. Kemudian X1 ini akan saya substitusikan kemana? Ke baris 1, baris-baris yang lain, yaitu baris 0 ini ya, substitusikan. Dan yang saya kasih lingkar juga nih, ini kita substitusikan ya, sehingga persamaannya menjadi Z min 4/5 dikalikan X1. X1 nya berapa ini? 5 min 5S1 ditambah 2S2. Ini kalau saya selesaikan semua ya, kita akan dapatkan nilai Z ditambah 4S1 min S2 sama dengan 10. Maka ini menjadi bentuk kanonik baru untuk baris 0. Oke ya. Sekarang kalau kita pindah ke baris 2, baris 1 kan nggak usah karena dia jadi patokan utama. Kita pindah ke baris 2, maka X1 yang dari sini kita substitusikan. Kita dapatkan 2 dikurangi, gitu ya, 2, jadi 2/5 dikalikan 5 min, nah ini ya, dan seterusnya. Ini kalau saya kalikan, saya dapatkan 2/5 kali 5, maka dapatnya 2 ya. 2/5 kali 5 dapatnya 2S1. Jadi 2 min 2S1 ditambah 4/5 S2 ditambah X2 ditambah 1/5 S2 sama dengan 0, sama dengan 2. Nah, maka 2 dikurang ke belakang, pindah ke kanan, maka sama dengan 2 min 2, 0 ya. Nah, hasil akhirnya ini X2 min 2X1 plus S2 sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk kanonik baru untuk baris 2. Oke ya. Jadi bentuk kanonik baru itu yang dalam kurung selanjutnya, yaitu Z ditambah 4S1 min S2 sama dengan 10. Kemudian X1 plus 5X1 min 2X2 sama dengan 5. Dan X2 min 2X1 S1 ditambah S2 sama dengan 0. Itu bentuk kanonik baru. Nah, sekarang bentuk kanonik barunya kita ubah dia dalam tabel, gitu ya. Kita ubah dia dalam tabel. Berapa nilainya? Yang pertama kita lihat ya, Z X1 X2 nya tidak ada, berarti 0, Z nya 1. Kemudian S1 S1 nya 4, S2 nya min 1 ya. Maka kita dapatkan nilainya 1, 0, 0, 4, min 1 ya. Nah, nilai ini ya, nilai ini kita lihat di nilai sebelumnya yang kita sebut sebagai NBV itu apa? Yang kita sebut sebagai NBV itu adalah X1 dan S2. X1 dan S2. Nah, sekarang kita lihat apakah nilainya ada yang negatif atau tidak ya.
X1 nilainya 0, X2 nilainya berapa? Min 1. Oh, berarti ini masih terus iterasinya. Karena X2 itu masuk dalam kelompok NBV. Ya, maka kita cari nih. Ya. Nah, tetapi nanti dalam ujian saya batasi hasil iterasi maksimal 2. Ya, selesai tidak selesai maksimal 2 selesai. Tapi kalau misalnya ada soal kalian kerjakan 1 iterasi aja selesai, maka selesai sudah. Ya. Tapi kalau ada soal yang kalian kerjakan, saya batasi sampai 2 karena kalau tidak waktunya jadi lama. Ya. Nah, ini artinya apa sekarang? Ini artinya kita akan teruskan persoalan ini sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Nah, sekarang kita lihat dulu algoritmanya ya. Dari tip contoh soalnya sudah ya. Jadi pada prinsipnya pada waktu kita punya soal cerita kemudian kita ubah menjadi rumus program linear, maka dalam soal cerita itu akan kita dapat apa? Kita akan dapatkan variabel-variabel yang perlu kita pilah-pilah atau X1, X2, X3 ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam metode simplex ada nilai maksimum dan juga bisa kita ubah menjadi nilai minimum. Nah, ya. Ringkasannya apa algoritma maksimum itu? Pertama, entering variable. Dia mati dari baris 0. Ya. Maksimumkan Z sama dengan AX1 ditambah BX2, kemudian ada persamaan pembatas. Nah, maka tanda pertidaksamaan ini sangat penting perlu kita ketahui. Kalau tandanya lebih kecil, select variabelnya dijumlah. Kalau tandanya lebih besar sama dengan select variabelnya minus. Oke ya, minus. Itu khusus untuk metode simplex. Nah, kemudian dalam program linear secara umum rumus umumnya kayak gini nih yang kita sudah tahu ya. Z sama dengan AX1 plus BX2, kemudian ada tanda pertidaksamaannya. Kalau kita ubah dalam bentuk standar, maka tanda pertidaksamaannya ini berubah menjadi sama dengan. Kalau bentuk pertidaksamaannya lebih kecil, maka select variabelnya kita jumlahkan sehingga di sini ada berapa? Ada S1 dan S2 dijumlahkan. Tetapi kalau kita mau lengkap, maka kita bisa tuliskan banyaknya select variabel itu tergantung dari banyaknya fungsi pembatas yang ada. Kebetulan di sini 2 fungsi pembatas, maka kita jumlahkan ada S1, ada S2. Di pembatas 1 ini S0 ada tapi nilainya 0. Di pembatas 2 nilai S1-nya ada tapi nilainya konstantanya 0. Maka di sini saya tuliskan 0 S1 dan 0 S2. Atasnya ya di pembatas di baris 0 bukti tujuan ini select variable ada tapi nilainya 0 S1 dan 0 S2. Karena itu ini sangat membantu kita untuk apa? Untuk menulis dalam tabel iterasi. Ya. Nah, setelah bentuk standar sudah kita lakukan, ubahlah dalam bentuk kanonik. Artinya baris 1, baris 0, baris 1, baris 2 sampai baris kesekian tergantung dari fungsi pembatas yang ada, ya. Dan jangan lupa pada waktu sudah kita ubah dalam menjadi bentuk kanonik, Z-nya menjadi suatu nilai, ya. Jadi Z min AX1 min BX2 sama dengan 0. Kemudian tanda pertidaksamaannya sudah langsung berubah ya. Sudah langsung berubah kalau kalian perhatikan. Nah, sehingga iterasi 0 itu adalah cara kita memandang bentuk kanonik dengan cara mengambil setiap konstanta yang ada. Jadi kalau sini konstantanya ya, baris 0, Z-nya ada, X1-nya ada, X2-nya ada, maka kita tuliskan iterasi 0, BV ya. BV di bawah BV adalah Z, S1, S2, kemudian di sini Z, X1, X2, S1, S2 hasil ya. Nilainya apa konstantanya? 1, min A, min B, 0, 0 hasilnya awalnya adalah sama dengan 0 ya. Kemudian baris yang lainnya pun kita isi nilai konstantanya ya. C, D, 0, 1, 0 berarti ya. Z-nya 0, hati-hati ya menuliskannya. Z-nya 0, C-nya 1, D dx2, 1 ds1, 0 ds2, hasilnya E. Ya, ini saya buat ringkasannya ya. Kemudian baris 2-nya 0, F, G, 0, 1, H. Oke ya. Nah, selanjutnya tugas kita adalah ya mencari negatif terbesar. Anggaplah min A negatif terbesar.
maka bagian atas variabelnya kita akan tandai sebagai entering variable, ya, yang akan masuk di bagian BV. Nah, tapi yang digantikan belum tahu, tergantung lagi dari apa? Tergantung lagi dari rasio, ya, rasio yang kita peroleh. Jadi rasio yang kita peroleh, misalnya saya kasih tanda konstanta di bawahnya, kemudian dengan hasil kita cari rasionya, ya, E per C, H per F. Kalaulah kita dapatkan E per C menjadi nilai rasio positif terkecil, maka dia kita anggap sebagai pivoting. Pivoting itu adalah bagian baris yang akan kita kerjakan duluan, ya, bagian baris yang akan kita kerjakan duluan. Nah, sehingga, ya, dari hasil ini untuk sementara BV-nya adalah Z intersinal, ya, Z S1 S2, NBV-nya adalah X1 X2. NBV inilah yang menjadi acuan kita untuk melihat nilai negatif. Jadi setiap iterasi itu punya BV dan NBV yang berbeda-beda, ya, mempunyai nilai BV dan NBV yang berbeda-beda. Jadi setiap NBV akan berbeda dengan BV-nya. Jadi kalau BV-nya Z S1 S2, otomatis yang lainnya itu adalah NBV, ya. Kalau untuk iterasi 0, cara membacanya adalah pada keadaan Z-nya iterasi 0, berapa nilainya? Oh, nilainya hasil 0, maka kita sebutkan Z sama dengan 0. S1 untuk keadaan sementara nilainya adalah E. S2 nilainya sementara berapa? H, gitu ya. Maka NBV-nya belum didapatkan, artinya karena ini adalah suatu kegiatan yang belum dilakukan, artinya X1-nya masih 0, X2-nya pun masih 0, gitu ya. Ini artinya kita sudah mulai mengetahui bagian per bagian. Nah, sekarang teknis bagaimana caranya kita mengubah fungsi tujuan maksimum menjadi minimum, ya. Pada waktu kita punya fungsi tujuan maksimum dan kita ingin ubah dia menjadi minimum, itu mudah caranya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah persamaan fungsi tujuan dan pembatas. Jadi persamaan yang awalnya maksimum dan pembatasnya lebih kecil sama dengan semua, karena saya kalikan dengan -1, dari maksimum berubah jadi minimum, gitu ya. Sehingga persamaan jadi apa? Persamaannya berubah tanda. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya soal minimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, tapi sebaliknya saya mau ubah dia menjadi maksimum, oh, saya kalikan lagi juga dengan -1, sehingga tandanya ini berubah. Pada waktu saya ubah menjadi maksimum, saya kalikan juga fungsi tujuan dengan -1, saya kalikan juga semua fungsi pembatas dengan -1, sehingga dia menjadi maksimum min Z sama dengan -2X1 min 3X2, dan fungsi pembatasnya pun semuanya kita kalikan dengan -1, ya, sehingga tanda awalnya lebih besar sama dengan, menjadi lebih kecil sama dengan, dan setiap konstantanya pun berubah tanda, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, ya. Nah, sekarang kita lihat ini dari contoh soal, ya, dari contoh soal. Jadi di latihan di latihan soal itu ada, di akhir bab itu ada soal ini nih. Persamaan matematis suatu program linear adalah sebagai berikut. Maksimasi Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 dengan pembatas 4X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 60, 2X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 30, dan X1 X2 positif. Carilah harga X1 X2, ya. Kita tidak meminta menyelesaikannya dengan grafis, walaupun dengan grafis bisa, tapi ini akan kita selesaikan dengan apa? Akan kita selesaikan dengan simplex, ya. Nah, karena akan kita kerjakan dengan simplex, maka kita ubah dia menjadi bentuk standar persamaan ini nih, ya. Maka kita tuliskan maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Kemudian pembatasnya sekarang yang ada tanda pertidaksamaan kita ubah menjadi sama dengan, dan kita sudah menambahkan bentuk apa? Select variable, ya. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka select variabelnya kita jumlahkan plus S1 plus S2, ya.
Nah, sekarang setelah bentuk standar dapat, kita ubah dalam bentuk kanonik sehingga nanti kita bisa ubah dalam bentuk tabel, ya. Maksimumkan jadi baris 0, ya. Pembatas jadi baris selanjutnya. Jadi baris 0-nya adalah Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi pembatasnya sama, tidak berubah karena sudah kita ubah duluan kan. Dia tetap, ya, sama dengan, sudah nilainya sudah bentuk pertidaksama sudah jadi sama dengan. Nah, dari kasus ini kita sudah bisa menyatakan bahwa pada iterasi 0 BV-nya adalah Z S1 S2 dan NBV-nya adalah X1 X2. Ini untuk kondisi awal ya, iterasi 0. Nah, sekarang kita buat tabel iterasinya. BV Z S1 S2, kemudian di bagian sampingnya Z X1 X2 S1 S2 hasil. Ya, nilai konstantanya kita lihat dari bentuk kanonik ya. Nilai konstantanya lihat dari bentuk kanonik. Z-nya 1, kita tulis 1. X1-nya min 3, kita tulis min 3. X2-nya min 2, kita tulis min 2. Kemudian S1, S2-nya 0, hasilnya 0. Oke ya. Kemudian yang bagian lain kita isi juga nilainya ya. Di baris 1 baris 2 Z-nya nggak ada ya, kita tulis 0, 0. Kemudian 4, 2, kita tulis ya. 5, 2, kita tulis. 1, 0. 0, 1 kita tulis. Oke, hasilnya 60, 30. Nah, kalau sudah selesai, lihat di bagian NBV. Bagian NBV itu X1, X2 ya. Apakah nilainya negatif? Ya, nilai negatif. Pilihlah negatif terbesar. Maka yang min 3 ini saya lingkari, dan variabel atasnya X1 itu saya akan jadikan dia sebagai entering variable. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari rasio. Carilah rasio positif terkecil ya. Jadi kita bagi ya, hasil dibagi konstanta. Jadi 60 dibagi 4 15, 30 dibagi 2 pun nilainya 15. Pilihlah salah satu kalau nilainya sama. Boleh dikerjakan dua, yang ini bawah boleh, atas boleh ya. Nah, kalau saya pilih yang atas, maka di baris 1 ini otomatis ya, di baris 1 itu akan menjadi pivoting atau akan baris yang akan kita kerjakan duluan, yaitu akan kita buat 4 ini menjadi 1 gitu ya. Nah, sehingga select variable di depannya S1 itu akan kita keluarkan pada iterasi ke-1, dan dia akan bertindak sebagai living variable dan berpindah ke mana? Dia akan masuk ke bagian NBV ya. Jadi S1 akan masuk ke BV dan S2 akan masuk ke NBV. Nah ya, karena baris 1 ini akan menjadi pivoting, maka kita kerjakan ini baris ini ya. Baris 1 ini akan kita kerjakan dengan cara apa? 4x1 akan kita buat menjadi 1x1. Jadi konstantanya nilai 1. Bagaimana caranya? Kita bagi saja persamaan baris 1 dengan 4 gitu ya. Kita bagi dengan 4. Kalau kita bagi dengan 4 ya, maka persamaan ini akan berubah menjadi X1 plus 5/4 X2 plus 1/4 X1 sama dengan 15. Ingat ya, yang akan kita kerjakan duluan itu selalu bagian pivoting ya, selalu pada bagian rasio positif terkecil, selalu seperti itu. Nah, setelah itu substitusikanlah kemana? Substitusikanlah ke persamaan baris yang lain dengan cara X1 nya kita buat menjadi sama dengan. Jadi dari persamaan dasarnya kita ubah menjadi X1 sama dengan ya. Jadi 15 min 5/4 X2 dan seterusnya. Ini kita masukkan ke sini, dan juga nanti substitusikan ke bagian yang bawah di baris 2 ya. Kalau di baris 0 saya substitusikan, maka akan saya dapatkan persamaannya ini ya. Jadi awalnya Z min 3 kalikan persamaan X1 yang ini semua min 2x2. Kalau kita kalikan ya, kita kalikan 3 kali 15, 3 kali 5/4, 3 kali 1/4, maka kita dapatkan persamaan ini, dan kita sederhanakan ya dengan cara nilai konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga persamaan hasilnya yang saya dalam kotak ini adalah persamaan hasil ya untuk baris 0. Z tambah 7/4 X2 ditambah 3/4 X1 sama dengan 45. Lakukan juga untuk baris yang kedua, karena baris kedua belum kan. Nah, maka kita juga lakukan substitusi. X1 pindahkan juga ke bagian ini, masuk.
dan kita kalikan. Setelah itu kita sederhanakan. Maka yang dalam kotak ini menjadi bentuk kanonik terakhir, ya, untuk kita masukkan menjadi apa? Bentuk iterasi. Jadi 0,5 X1 X2 dikurangi setengah S1 ditambah S2 sama dengan 0. Yang dalam kotak ini menjadi bentuk baru kanonik untuk kita masukkan konstantanya menjadi iterasi pertama. Ya, jadi ini ya nilainya ya. Nah, bentuk ini kalau sudah kita masukkan, tugas kalian tinggal apa? Tinggal memasukkan dia menjadi bentuk tabel. Ya, nih bentuk tabel nih. Jadi bentuk tabel ini ya, bentuk tabel ini perlu kita selesaikan. Ya, bentuk iterasi 1 kayak apa? Nanti kita cek lagi nih, apakah sudah optimal belum? Tanda tidak sudah optimal adalah bila bagian NBV-nya konstantanya sudah bernilai positif atau 0. Ya, tapi kalau negatif masih terus kita lakukan. Nah, kesimpulannya apa? Iterasi akan selesai bila baris 0 mempunyai konstanta bernilai positif atau 0. Gitu ya, bernilai positif atau 0. Contohnya misalnya nilainya gini nih, ya, 3/4 2. Maka inilah hasil akhir. Maka yang dalam kotak ini kalau nilainya ada, itu merupakan hasil dari Z, ya. Jadi Z sama dengan suatu nilai. Artinya apa? Dengan metode simplex kita akan dapat mengetahui X-nya berapa nilainya, X1 berapa nilainya, X2-nya berapa nilainya, dan Z berapa nilainya. Oke ya. Ini sudah algoritma minimum. Nah, ini ya. Tadi saya jelaskan bahwa ada dua algoritma minimum dan algoritma maksimum. Maksimum sudah, sekarang minimum ya. Algoritma minimum, ya lihat ya. Awalnya Z sama dengan AX1 plus BX2. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kita kalau mau mengubah dia minimum menjadi maksimum, maka selanjutnya kita kerjakan dengan cara maksimum. Seperti yang tadi. Tapi kalau tidak, ya, kalau ini kan kita ubah dia menjadi maksimum, ya, maka nilainya adalah min Z sama dengan min AX1 min BX2, maka kita kerjakan dengan cara maksimum. Tapi kalau tidak, maka kita lakukan prosedur berikut, ya. Bila kita gunakan algoritma minimum murni, maka yang kita lakukan itu hal yang sebaliknya, ya. Yang kita cari adalah mencari positif terbesar, rasio, ya. Jadi mencari positif terbesar. Jadi yang kita sebut sebagai entering variable itu kalau di maksimum adalah mencari negatif terbesar, tapi kalau di sini mencari positif terbesar kalau maksimum. Dan rasionya tetap sama, ya, mencari positif terkecil sama tetap. Cuma yang bedanya di entering variable. Kemudian iterasi minimum akan selesai atau berhenti bila baris 0 bernilai negatif. Gitu ya. Jadi kalau nilainya negatif, nah selesai. Itu yang minimum, ya. Nah, yang bagian ini, ya, bagian ini adalah bagian terakhir yang akan saya jelaskan. Ini yang ada di contoh soal, yang tabelnya tadi saya perlihatkan, ya. Nah, tapi ada sedikit koreksi dalam soal, ya. Soalnya nanti dikoreksi. Jadi maksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3. Persamaannya ini, ya, 8X1 plus 6X2 dan seterusnya, 4X1 plus 2X2 dan seterusnya, ya. Nah, artinya dia sini ada 4 pembatas. Tanda pertidaksamaannya semuanya lebih kecil. Jadi kalau bentuk formula umumnya ini kita ubah dalam bentuk standar, prosedurnya sama seperti tadi. Select variabelnya kita jumlahkan karena semua pembatasnya adalah lebih kecil, ya. S1, S2, S3, S4. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk kanonik. Ubahlah dalam bentuk kanonik sehingga di sini dari fungsi tujuan, pembatas, dia jadi banyak barisnya, baris 0 sampai baris 4. Ya. Prosedurnya sama seperti tadi sebelumnya. Maka inilah yang kita sebut sebagai hasil iterasi 0. Ya.
Kita buat tabelnya, tabel iterasi 0. BV, Z, S1, S2, S3, S4. Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4 hasil. Ya. Kemudian isi konstantanya. Jadi konstanta nilai ini semuanya berasal dari bentuk kanonik, ya. Dari bentuk kanonik. Dan hasilnya sama seperti itu. Selanjutnya setelah kita isi, kita lihat di antara bagian NBV kan X1, X2, X3 ya. Apakah nilainya negatif? Iya. Kalau nilainya negatif, pilihlah negatif yang terbesar. Nah, saya kasih tanda nih, min 60 ya. Maka variabel di atasnya akan bertindak sebagai entering variable. Kemudian apa yang lakukan? Kita cari rasio ya, cari rasio. Rasio itu didapatkan dari hasil dibagi dengan konstanta yang ada di bagian entering variable. Kita dapat ya, 48 dibagi 8, 20 dibagi 4, 8 dibagi 2. Maka kita dapatkan nilainya, oh ternyata 4 inilah yang nilai positifnya terkecil ya. Jadi rasio itu akan kita cari nilai positif terkecil. Nah, maka baris yang ada di sini ya, baris ketiga itu akan dia bertindak sebagai pivoting atau yang menentukan. Dengan cara apa? Dengan cara nilai 2 ini akan kita buat menjadi 1 dengan cara nanti kita akan kalikan dia dengan setengah ya. Kemudian bagian bawah ini kenapa tidak bisa kita dapatkan? Karena nilai pembaginya adalah 0 gitu ya, 5 dibagi 0 ya. Maka kita cari nilai positif karena di sini apalah, mencari nilai positif terkecil. Nah, selanjutnya ya, karena pivoting itu berada di baris 3, maka baris 3 tadi saya katakan kita akan kalikan dia dengan setengah atau bagi dengan 2. Kita bagi 2 semua ya, kita bagi 2 sehingga 2x1 konstantanya menjadi x1. Ini tinggal kita bagi coba semua. Setelah itu nanti x1-nya itu kita buat menjadi suatu nilai. Untuk kita apa? Kita substitusikan di baris-baris yang lain. Jadi x1 sama dengan gitu ya. Nah, maka kita substitusikan dia ke sini. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat konstanta pada baris yang lain. Untuk nilai x1-nya konstantanya menjadi 0 karena memang kita substitusikan sehingga variabelnya menjadi hilang. Kalau variabel jadi hilang, maka konstantanya jadi 0 ya. Kalau kita substitusikan, hasil akhirnya adalah kita dapatkan Z ditambah 15x2 dikurangi 5x2 ditambah 30x3 sama dengan 240 ya. Nah, kemudian kalau saya substitusikan di baris yang ke-1, lihat yang dalam lingkaran ya. Dalam lingkaran kita substitusikan. Jadi 8 dikalikan 4 min 0,75 x2 dan seterusnya. Hasil akhirnya ini ya, min x3 plus x1 plus s1 min 4s3 sama dengan 16. Dan sekali lagi kita substitusikan pada baris yang kedua ya. Maka hasil akhirnya kita dapatkan min x2 plus 0,5x3 plus s2 min 2x3 sama dengan 4 ya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya, membuat iterasinya ya. Kenapa yang baris 4-nya tidak kita lakukan? Karena dia tidak ada apa? Karena dia tidak ada x1 ya. Persamaannya kan x2 plus s4 sama dengan 5. Karena tidak x1 ya biar aja tetap ya. Nah, ubah kita atau tulislah bentuk kanonik tadi di baris 0 sampai baris 4 menjadi bentuk iterasi 1. Nah, kita buat ya iterasinya. Setelah kita masukkan iterasinya, kemudian kita lihat di baris 0 apakah konstantanya ada yang bernilai min? Ada. Maka dia akan kita jadikan sebagai entering variable. Lakukan lagi prosedur yang sama untuk mencari iterasi selanjutnya sampai NBV-nya berharga positif. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa yang di sini ada x1? Karena tadi di iterasi 0, x1-nya akan bertindak sebagai entering variable untuk menggantikan S3. Gitu ya. Jadi S3-nya hilang, ya masuklah di sini x1. Nah, kalau kita lihat iterasi 1, cara membacanya adalah Z sama dengan 240. Oh, ternyata di iterasi 1 Z-nya sudah dapat, yang awalnya 0 sekarang menjadi berubah menjadi
240. Tapi ini kondisi sementara ya. Ini yang kita sebut kondisi visible, daerah visible. Tapi belum optimal. Karena apa? Karena di sini masih nampak nilai negatifnya masih ada. Maka harus kita lakukan iterasi selanjutnya. Ya. Kemudian S1 nilainya 16, S2 nilainya 4, X1 nilainya 4, dan S4 nilainya 5. Oke ya. Ini artinya iterasinya masih berlanjut dan harus kita selesaikan. Nah guys, demikian ya pembahasan metode simplex yang saya mulai dari teorinya sampai contoh soalnya, dan juga manfaat yang bisa kita gunakan atau kita peroleh dari metode tersebut. Jangan lupa ya, bila suka silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.